Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ustaz, kirain belum sudah mulai. Masya Allah. Masya Allah. Ya silakan. Waalaikumsalam Baru warahmatullahi wabarakatuh. baru sholat deh. Baik, ini sudah banyak yang hadir. Bu Sofia, ada Bu Aldila, Bu Rika, Bu Salma, Bu Rianti. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ustadz Muhlisin katanya sedang di jalan. Jadi saya ambil alih akunnya supaya bisa jadi host. Seperti biasa kita akan mulai dengan pembacaan Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin wa ashabil akramin muhammadin wa azwajihi tarat ummahatul mu'minin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil summa ila ruhi al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah nafa'ana bihi وبعلومه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan oleh Allah, masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bersama-sama untuk membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca sesuatu yang pernah keluar dari lidah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar melalui telinga ini bisa menjadi saksi kelak bahwa kita adalah umatnya, bahwa kita adalah orang-orang yang mencintainya, bahwa kita adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya. Kita melanjutkan pembacaan tentang bab salat berjamaah ila qaulil musannif wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat, fi ashabihi, di kalangan sahabat-sahabatnya, ta'akhuran, keterlambatan. Jadi ketika mau menghadiri sholat berjamaah, mereka ada yang terlambat. Faqalah, maka Nabi menasihati, taqaddamu fa'tammu bi. Taqaddamu, maju kalian, fa'tammu, ikuti aku. Fa'tammu bi, ikuti aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Sebentar. Beneran ini? Oh belum ini. Ini seharusnya. Wa an Yazid bin al-Aswad radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Yazid bin al-Aswad radhiyallahu taala anhu bahwa Yazid bin al-Aswad salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh. Jadi suatu saat Yazid bin Aswad ini salat bermakmum kepada Nabi pada salat subuh. Falamma shalla Rasulullah, tatkala Rasulullah sudah salat, idza huwa birujulaini, ternyata dia atau Nabi melihat dua orang sahabat, lam yusolliya, yang tidak ikut sholat. Jadi ketika setelah selesai, ini disaksikan oleh Yazid, tukang ceritanya adalah Yazid, atau rawinya itu adalah Yazid bin al-Aswad. Nabi selesai sholat subuh melihat dua lelaki nggak ikut sholat. Fada'a bihima, maka Nabi memanggil keduanya. Faji'a bihima, maka keduanya didatangkan.
tur'adu fara'isuhuma, dalam keadaan bergemetar. Jadi Nabi itu wibawa sampai Nabi belum marah, tapi orang-orang yang merasa salah itu sudah gemetar. Cuma wibawanya Nabi itu juga diimbangi dengan bercandanya, juga diimbangi dengan ketawaduannya. Jadi Nabi itu wibawa tapi dicintai gitu. Ada orang wibawa hanya sekedar ditakuti, kan ada yang seperti itu. Tapi Nabi itu wibawa dicintai. Sehingga tatkala dua sahabat ini dipanggil, dia bergemetaran. Faqala lahuma, Nabi bersabda atau menegur keduanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang mencegahmu untuk sholat bersama saya? Atau bahasa kasarnya, kenapa agak sholat? Qala, keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina, kami sudah sholat fi rihalina, di dalam perjalanan kami. Jadi kami gak ikut sholat ya Rasulullah karena kami sudah sholat di mana? Di jalan, kira-kira begitu. Qala, Nabi bersabda, fala taf'ala, jangan kamu lakukan. Idza sholaituma fi rihalikum, kalau kalian sudah sholat di dalam perjalanan, tsumma adraktul imamah wa lam yusalli, kemudian kalian nututi seorang imam dan belum sholat, fasalliya ma'ahu, maka sholatlah beserta dengannya. Fa inna, sungguhnya sholat itu lakum, bagi kalian, nafilatun, itu dianggap sholat sunnah. Nah ini ibu-ibu yang disebut dengan sholat i'adah, sholat mengulangi, atau sholat yang kedua kalinya. Sudah sholat tapi sholat lagi, itu namanya sholat i'adah. Sholat i'adah itu hukumnya sunnah. Yang awal itu wajib, tapi i'adah karena ingin dapat fadilahnya sholat berjamaah umpamanya, maka itu namanya sunnah. Nah, ini petunjuk dari Rasulullah bahwa tidak elok gitu ya, kalau di masjid ada sholat berjamaah kemudian kita ongkang-ongkang kaki, rokokan kalau cowok, atau gimana, ngobrol kalau cewek, mungkin seperti itu. Padahal di sini alasannya sangat kuat ya, alasannya ya karena karena sudah sholat tadi di jalan. Tapi itu kata Nabi, fala taf'ala, jangan kau lakukan. Artinya jangan nyantai saja, ayo ikut berjamaah. Ini sekali lagi tentang fadilah berjamaah. Kedua tentang bagaimana seorang mukmin tidak boleh menyaksikan kebaikan lantas dia diam saja. Ikut kalau ada kebaikan, meskipun yang kita bisa lakukan adalah yang ringan-ringan misalkan. Ini berarti dalam rangka solidaritas gitu ya. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wallafdu, adapun lafadznya lahu itu milik Imam Ahmad, wassalasatu, adapun yang tiga, wasahahu, wassalasatu, dan tiga imam, wasahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, ini dianggap hadis sahih oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada juga tentang akhlak ya, tentang moral. Di mana sahabat kalau bercerita tentang tentang sebuah kejadian yang buruk, itu biasanya sahabat gak nyebut nama. Makanya di sini dikatakan idza huwa birajulaini, ada dua orang laki-laki. Karena ini kan
meskipun di dalamnya ada ibrah, ada pelajaran gitu ya, tapi itu berpotensi menjelekkan orang lain, maka orang lain sebagai pelaku sejarahnya itu tidak disebutkan. Ini termasuk akhlaknya para sahabat. Tapi kalau yang baik-baik, biasanya sahabat itu nyebut nama. Kalau ini kan dalam bentuk nasihat, Rasulullah menasihati seorang sahabat karena sebuah kesalahan, karena sayangnya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, maka di sini tidak disebutkan namanya. Namanya hadis mubham kalau nggak disebutkan. Rojulun, imro'atun, itu namanya hadis mubham. Nah, itu termasuk akhlak ya. Kalau buruk kita tidak usah sebut nama, kalau baik kita sebut nama. Seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu, sesungguhnya imam itu dibuat, liyu'tamma bihi, supaya diikuti. Jadi imam itu untuk diikuti. Imam kok didahului atau imam kok enggak ditaati, ya bukan imam. Jadi imam di dalam sholat itu serupa dengan imam di luar sholat, serupa dengan suami di dalam rumah tangga, serupa dengan kiai di tengah masyarakatnya, serupa dengan pimpinan di perusahaannya, seperti itu. Jadi liyu'tamma bih, selama si imam itu tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi rukun, tidak mengurangi, tidak nambahi, maka harus diikuti. Kalau dia mengurangi, maka harus diingatkan. Diingatkannya dengan baca subhanallah kalau cowok. Seperti yang kita bahas dulu. Kalau cewek maka sofakoh, bertepuk tangan atau menepuk salah satu bagian dari tubuhnya. Nah, di dalam kepemimpinan masyarakat ataupun perusahaan, kita juga begitu. Selama pimpinan itu berjalan di tracknya, maka kita dukung. Kalau dia salah, maka kita ingatkan. Ya. Kalau dia tetap ngotot, gimana? Nah, di dalam sholat ada yang namanya mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri, menyelesaikan sendiri sholatnya. Di sini dikatakan faida kabbarah. Di saat seorang imam takbir, fakabbiru, maka ikutlah takbir. Wala tukabbiru, janganlah kalian takbir hatta yukabbirah, sampai si imam takbir. Nah, di takbiratul ihram terutama, ya makmum nggak boleh mendahului imam. Batas imam selesai itu sampai apa? Batasnya adalah sampai ra. Allahu Akbar. Kalau udah ra, baru boleh ikut. Kalau di takbiratul ihram, takbir pertama itu ibu-ibu, ya jelas gak sah kalau mendahului imam. Harus setelah imam. Tapi kalau takbir intiqal, takbir perpindahan dari berdiri menuju ruku, dari ruku menuju i'tidal, dari i'tidal menuju sujud, dari sujud menuju duduk misalkan, itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Kalau dalam takbir perpindahan boleh barengan imam meskipun makruh gitu ya. Meskipun makruh, sebaiknya memang setelah imam. Setelah imam itu maksudnya apa? Setelah ro-nya imam. Allahu Akbar, ro. Ro itu batasannya. Jangan belum ro sudah takbir juga. Meskipun nggak batal ya, cuma itu makruh. Sebaiknya setelah imam.
Kalau yang nggak sah ya di awal aja, di takbiratul ihram, takbir pertama itu si makmum wajib setelah ro baru boleh ikut takbir. Selain itu boleh barengan dengan imam meskipun makruh. Kalau disengaja dua kali mendahului. Kalau mendahului bagaimana? Kalau barengan kan makruh tadi. Kalau mendahului gimana? Kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja sampai dua kali, itu ada pendapat yang mengatakan batal. Umpamanya mau rukuk, makmumnya mendahului imam. Imam belum rukuk, ini sudah rukuk. Gitu. Seperti itu tidak boleh. Wa idza raka'ah farka'u. Jika imam sudah rukuk, farka'u maka rukuklah kalian. Wala tarka'u, janganlah kalian rukuk hatta yarka'ah, sampai imam rukuk. Wa idza qalah, dan di saat imam membaca sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka kalian makmum membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Sesuai yang ibu-ibu hafal ya, Rabbana lakal hamdu samawati wal ardi ma yastami syai'in ba'duh. Tapi Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamd ya cukup. Wa idza sajadah, dan tatkala imam sudah sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wala tasjudu, dan janganlah sujud hatta yasjudah, sehingga imam sujud duluan. Jadi dipastikan sampai sujud betulan ya. Wa idza shalla qa'iman, jika imam salat berdiri, fasallu qiyaman, maka kalian salatlah berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan, jika imam salat duduk maka kalian salat duduklah, ajma'ina, semuanya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa hadza lafdhuh. Ini adalah lafadznya Abu Dawud. Wa aslu, adapun asalnya fi sahihaini, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi di belakang, di bagian paling belakang ini dikatakan jika imam sholat duduk maka kalian sholat duduk juga semuanya. Ini memang menuai perdebatan di kalangan mazhab-mazhab fikih gitu ya. Karena sebagian mazhab itu mengatakan ini tidak harus. Kalau imam sholat duduk maka makmum ya boleh berdiri. Karena yang dipraktekkan Rasulullah tatkala Rasulullah sakit keras gitu ya, sudah kritis, itu Rasulullah duduk, Sayyidina Abu Bakar berdiri. Lantas para makmum itu melihat gerakannya Sayyidina Abu Bakar, tetap bermakmum ke Rasulullah, tapi seakan-akan Sayyidina Abu Bakar itu ganti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berdiri. Nanti ada riwayatnya ya. Nah itu, jadi imam itu menentukan banyak hal di dalam sholat berjamaah gitu. Jadi semua harus dilakukan setelah instruksi imam. Dalam perusahaan, dalam masyarakat, dalam berumah tangga, berarti harus mengikuti arahan imam. Selama imam itu tidak melakukan salah, tidak mengarahkan kepada maksiat gitu ya, kepada pelanggaran, maka harus kita ikuti. Dalam politik bernegara juga seperti itu. Selama pemimpin itu tidak ngajak orang bermaksiat, tidak melegalkan yang haram atau mengharamkan sesuatu yang legal, bahkan yang harus di dalam agama, maka kita harus mentaati pemimpin yang sudah terpilih itu.
meskipun kitanya tidak suka gitu misalkan, tidak suka. Nah, seperti itu Ibu-ibu. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan. Ustadz mau tanya, tadi kan Ustadz bilang setelah sholat, kalau ada yang sholat, walaupun kita udah sholat, bisa sholat lagi ya, jatuhnya sunnah ya Tadi ya. Iya. Gitu. Kalau dalam perjalanan, kita kan musafir tuh, kita misalnya ke masjid. Berarti kita kan sholatnya tuh itu. Jadi itu saya jadi bingung. Berarti kalau kita udah sholat di jalan, maksudnya misalkan Zuhur sama Asar udah, terus kita tiba-tiba ke masjid. Iya, menemukan ada masjid. Terus kita kan karena udah Zuhur Asar, di situ ada Asar gitu loh. Ada sholat Asar. Kita ikut juga gitu Tati ya, walaupun musafir gitu loh. Kita kan udah jamaah takdim gitu loh di luar gitu loh. Terus tiba-tiba kita nggak tahu tiba-tiba ada masjid, udah kita masjid gitu. Tapi aku udah sholat ya udah, yang lain sholat ya aku yang nggak sholat gitu karena pikir udah kan tadi gitu. Itu berarti ikut lagi nggak apa-apa ya, sunnah gitu jatuhnya gitu. Nah, walaupun musafir ya gitu loh. Iya, betul. Oke. Jadi sunnah tapi nggak wajib Ibu, sunnah. Iya. Iya, selama ini kan nggak tahu, pikir Ini udah selesai, paling tahiyat apa masuk masjid aja gitu ya, apa sih sunat apa itu doang. Terus kan kalau udah sholat, tahiyatul masjid. ngapain lagi sholat gitu kan? Jadi saya diam aja. Iya, betul. Itu namanya i'adah. Jadi hadis ini berbicara tentang fadilahnya berjamaah, bahkan orang yang sudah sholat di jalan pun oleh Rasulullah masih dianjurkan kira-kira begitu. Tapi tidak wajib ya, tetap. Iya, itunya karena sunnah itu. Tapi kalau misalkan bukan imamnya, misalkan kita rombongan nih Tat. Ya, jadi kan ketemu siapa gitu kan yang lain kalau kayak gitu, mau sholat ya barengan yuk. Tapi kan kalau aku udah gitu loh. Itu nggak mesti ikut kan kecuali imam. Itu gimana Tat? Maksudnya kalau imam masjid itu kan kita yang ikut gitu loh. Tapi pas ini kan kayak kemarin aku pergi gitu loh. Udah sholat belum? Padahal nggak kenal kan gitu. Iya, nemu di jalan gitu ya. Pas gitu Orang ya. lagi nyari gitu ya, Iya gitu. Kita pasti teman untuk nyari sholat. jamaah kan, biar jamahan gitu loh. Udah sok kan orang desa kan sok kenal aja gitu Tat. Maksudnya gitu loh. Ya udah tuh minta aja jamaah, aku bilang gitu. Ya udah gitu. Karena aku udah sholat tuh minta aja jamaah, aku bilang gitu. Ya udah sholat ya. Aku nggak ikutan lah karena aku udah gitu loh. Lu kan belum sholat. Ya udah itu lumayan kan jadi jamaah, aku pikir gitu. Tapi aku nggak, itu gimana Tat? Tetap ikutan gitu. Iya, yang seperti itu kan sifatnya personal kan, bukan jamaah umum, maka enggak hukumnya itu beda sudah. Kecuali yang kita tadi imam masjid ya gitu ya. Iya kan kalau betul. di luar kan banyak kayak gitu ya, bukan di masjid sih, tempat Betul. ya ada buat sholat gitu di mana gitu loh. Terus itu tempat sholat, pas ada orang pada sendirian itu jamaah aja nanya, udah sholat belum gitu, udah gitu ya, belum, udah sholat sana gitu ya udah jamaah yuk gitu. Kalau itu nggak usah ya Tat ya, cuman kalau imam aja ya gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang di syarahnya itu dijelaskan kenapa ada hadis seperti itu. Ini sepertinya kata ulama ingin menegaskan bahwa menyalahi rutinitas orang yang banyak itu memang tidak dianjurkan di dalam agama. Orang-orang lagi pada sholat terus ini duduk berdua gitu. Itu kan apa ya, jadi konteksnya itu dia sedang menyalahi tradisi orang banyak kayak gitu. Jadi hadis ini juga mengarah ke sana katanya yang nyarai, kata komentatornya. Jadi kalau yang ditanyain Bu Rianti hanya kebetulan teman atau enggak kenal terus diajak dan itu sifatnya personal kan, bukan itu. Bukan masjid, ketemu di tempat sholat sih, cuman bukan masjid gitu loh. Tapi kan saya udah sholat gitu. Kecuali kalau ibunya Bu Riantinya kasihan gitu. Ya tetap dapat pahala i'adah gitu.
Oh, gitu Terdapat, iya. Ya kan kalau imam tadi Ustadz bilang kalau imam kan kita ikut ya bisa dapat sunnah. Tapi ini kan kalau di sini kan ketemu di jalan gitu kan nggak bukannya masjid ya personal ya. Iya. Kayak ini pertanyaan Bu Sofia kemarin ini. Ya, apa? Udah sholat misalkan nunggu suami kelamaan gitu. Ternyata apa? Waktunya hampir habis, suaminya datang. Kita kasihan biar sama-sama dapat pahala berjamaah. Akhirnya Oh, ikut kita ya lagi gitu Tat ya. itu boleh, Oke, tetap oke. boleh. Iya, iya, iya. Jadi kemahiran. Iya. Baik, ada yang lain? Jika tidak, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat, fi ashabihi, di kalangan sahabat-sahabatnya, ta'akhuran, keterlambatan. Faqalah, maka Nabi bersabda, taqaddamu fa'tammu bih, maju kalian dan ikuti saya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan boleh ikut terhadap kalian atau pada kalian man ba'dakum, orang-orang yang setelah kalian. Rawahu muslimin. Rawahu muslimun. Ini hadis bahwa berjamaah secara beruntun seperti yang kemarin kita bahas itu. Jamaah pertama selesai, kemudian datang lagi makmum ke jamaah yang masbuk. Terus begitu itu boleh memang. Jadi wal ya'tamma bikun man ba'dakum. Jadi yang terlambat ikut kepada yang terlambat lagi, ikut kepada yang terlambat lagi, itu boleh gitu. Jadi tetap mendapatkan pahalanya berjamaah. Selama imam itu belum salam, maka pahala jamaah tetap didapatkan. Umpamanya hanya nututi tahiyat akhir, tasyahud akhir, ya seseorang yang nututi tasyahud akhir itu tetap mendapatkan pahala berjamaah seperti itu. Wan Zaid bin Sabit, dan riwayatkan dari sahabat Zaid bin Sabit, ini adalah katibul wahyi seperti yang saya bahas kemarin kalau tidak salah. Jadi Zaid bin Sabit itu penulis wahyu, dokumenter wahyu, dokumenter Al-Quran. Dia penghafal Al-Quran tapi juga tulisannya bagus berarti. Karena di zaman itu ya, di zaman Nabi, para sahabat itu tidak semuanya mampu menulis, tidak semuanya ahli menulis. Nah, Zaid bin Sabit ini termasuk yang ahli menulis. Sehingga ada kisah beberapa tawanan perang kaum musyrikin itu yang pandai menulis, ada yang dilepaskan dengan ditebus. Caranya adalah dengan ditebus dengan ngajari anak-anak Madinah menulis, baik itu dari kalangan Ansor ataupun Muhajirin. Jadi kalau mau lepas boleh, kata Nabi, asalkan mau ngajari anak-anak kami menulis. Itu begitu. Berarti memang di awal-awal Islam itu sahabat itu tidak semuanya pandai menulis, dan tradisi tulis menulis itu memang agak akhir gitu ya. Jadi peradaban Mekah, Arab itu bukan peradaban menulis dulu. Itu yang biasa menulis itu Persia, Romawi, ataupun Yunani gitu ya. Yang biasa menulis mereka. Sementara bangsa Arab itu kekuatannya di hafalan. Sehingga Siti Aisyah itu sebelum dinikahi Nabi itu sudah hafal 1000 syair jahiliyah. Kuat-kuat hafalannya.
Nah, jadi Zaid bin Sabit itu ditunjuk sebagai pimpinan proyeknya gitu. Pimpinan proyek untuk menuliskan Al-Qur'an. Namanya disebut dengan Kutabul Wahyi, para dokumenter wahyu, maksudnya Al-Qur'an. Jadi setelah ada tragedi di satu perang itu, para hafid meninggal, maka Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar memaksa Khalifah Sayyidina Abu Bakar agar Al-Quran itu ditulis. Sebelumnya bukan berarti tidak ditulis. Sudah ada yang nulis tapi belum berbentuk proyek negara. Masih ditulis pribadi-pribadi. Siti Hafsah punya, Sayyidina Ali punya, kayak gitu. Sahabat itu punya tulisan-tulisan Al-Quran tapi bersifat sporadis dan pribadi, bukan dirapikan dalam satu naskah, satu safhah, satu safhat Al-Quran, tidak. Qalah Zaid berkata, ihtajarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu tempat. Hujrah itu kamar makna aslinya. Tapi yang dimaksud satu tempat bikhosafatin di dalam masjid. Fasalla, kemudian Nabi sholat fiha di dalam satu tempat khusus tersebut. Jadi seseorang yang istiqomah ke masjid itu boleh ya membuat satu tempat tersendiri. Maksudnya satu tempat tersendiri, sajadahnya ditaruh di situ terus. Selama aktivitas ini tidak mengganggu orang lain, dalam pengertian tempat di masjid itu masih luas. Dia mengambil semacam jatah tersendiri di suatu masjid, itu boleh. Selama masjidnya luas, selama tidak mengganggu orang lain, dan selama orang lain tidak merasa dipersulit oleh dia. Kenapa begitu? Karena ini tempat umum. Tidak boleh al-hijr itu. Makruh. Al-hijru bil makan itu makruh. Jadi ngambil jatah yang sebenarnya adalah jatah umum, jatah orang secara umum seperti masjid ataupun yang lainnya, itu memang dilarang selama itu selama itu bisa mengganggu orang lain dan tadi ya terbatas gitu, membatasi orang lain, itu namanya hujur. Tapi boleh jika dua perkara barusan itu tidak ada. Artinya tidak membatasi orang lain, kemudian tidak mempersulit orang lain, itu boleh seperti sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Fasalla, kemudian Nabi sholat di sana. Jadi Nabi mengambil tempat khusus di dalam masjid gitu ya. Fatatabba'a ilaihi rijalun. Kemudian Nabi itu ternyata diikuti oleh orang-orang. Dalam pengertian orang-orang atau sahabat itu makmum ke Nabi. Diikuti, waja'u, dan mereka datang, yusalluna. Sholat bisolatihi, ngikuti sholatnya Nabi. Al-hadisah. Jadi Nabi ngambil suatu tempat di dalam masjid. Ini ada yang mengatakan sholat tarawih itu ya. Jadi sholat tarawih di hari pertama itu diikuti oleh sahabat makmum semua. Hari kedua juga gitu. Hari ketiga Nabi gak mau keluar.
Nabi gak mau keluar. Kemudian Nabi juga bilang keesokan harinya bahwa saya tahu loh yang kalian lakukan 2 malam kemarin. Tapi saya khawatir sholat ini nanti diwajibkan atas kalian. Dan itu akan memberatkan. 5 waktu saja berat. Apalagi ditambah sholat tarawih. Kira-kira begitu. Wafihi, dan di dalam hadis ini ada tambahan. Afdhalu sholatil mar'i. Sebaik-baiknya sholat seseorang fi baitihi, di rumahnya. Illal maktubatah, kecuali yang wajib-wajib, muttafaqun alaih. Jadi kalian gak usah ikut saya yang sholat di masjid gitu ya. Sholatlah di rumah kalian. Kalau sunnah itu memang yang sunnah dilakukan di rumah gitu ya. Qobliyah, ba'diyah umpamanya. Sesekali bolehlah qobliyah di masjid atau ba'diyah di masjid, karena nanti kalau ke rumah saya ini terancam malas, tidak akan melakukan qobliyah atau ba'diyah. Kalau saya ke rumah nanti ada urusan yang penting, lupa. Kalau saya ke rumah nanti dipanggil-panggil oleh hiburan, oleh HP, oleh TV kayak gitu. Akhirnya nggak sholat ya boleh. Tapi sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kata Nabi. Kecuali yang wajib. Umpamanya sholat duha, sholat tahajud, tengah malam. Itu sebaiknya di rumah. Kenapa Nabi nganjurin begitu? Karena supaya rumahnya itu tidak menjadi kuburan. Supaya rumahnya itu dimasuki malaikat. Supaya rumahnya itu dibuat saksi kelak di hari kiamat, bahwa tempat itu kemudian nanti akan bersaksi pada ibu-ibu, saya sudah digunakan untuk kebaikan, baca Quran, sholat. Jadi keluarga yang mawaddah warahmah itu bisa tercipta tatkala rumah itu ditempati untuk sujud kepada Allah, ditempati untuk beribadah kepada Allah, terutama ibadah sholat, karena sholat itu afdalul ibadah. Seperti itu. Makanya Nabi kemudian mengatakan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seseorang itu di rumah kecuali yang wajib-wajib. Di hadis yang lain Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu adalah semacam kuburan. Kuburan gimana? Sunyi, senyap gitu. Kering ya gitu ya. Tapi ramaikan rumah tersebut dengan sholat, ramaikan rumah tersebut dengan pembacaan Quran, ramaikan rumah ibu-ibu dengan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan Nabi. Di mana kuburan itu sudah tidak bisa nambah kebaikan, kira-kira begitu. Wa'an Jabirin, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir qala. Jabir berkata, shalla Mu'adzun bi ashabihil isya'ah. Suatu saat Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Nabi, termasuk ulama sahabah, ulamanya ini ya. Saya sudah bilang bahwa tidak semua sahabat itu ulama. Jadi di kalangan sahabat itu ada ulama. Kemudian di kalangan sahabat itu juga ada ahli-ahli ya. Ada yang memang spesialisnya ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli seperti itu. Jadi sahabat itu tidak satu level meskipun mereka mendapatkan label sahabat. Sebuah label, sebuah pangkat yang sangat prestisius dan sangat mulia di hadapan Allah dengan pujian-pujian baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, suatu saat sholat Mu'adzun, suatu saat sholat Mu'adz bi ashabihi, beserta sahabat-sahabatnya al-isya'ah. Ini berarti sholat di kampungnya, ya, bukan di Madinah. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal itu sholat dengan sahabat-sahabatnya.
Jadi sahabat itu beberapa memang menjadi imam di kampungnya. Jadi misalkan ada masuk Islam ya, itu ngaji dulu ke Nabi seminggu. Islam itu apa saja kewajibannya, diajari oleh Nabi yang wajib-wajib, kemudian disuruh pulang. Nah, ketika pulang itu mereka menjadi imam di tengah kaumnya. Nah, Mu'adz itu begitu. Fatawwala alaihim. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini memperpanjang sholatnya. Dalam riwayat Mu'adz itu di situ baca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, bayangin. Lantas karena kelamaan banyak santrinya atau banyak jamaahnya itu, makmumnya itu mufarokoh, memisahkan diri, ngelanjutin sholatnya, kemudian pulang. Nah, cerita ini sampai ke telinga Rasulullah. Sampai ke telinga Rasulullah. Padahal ini baik loh. Tapi ketika kebaikan itu tidak mempertimbangkan kondisi sosial, ketika kebaikan itu tidak mempertimbangkan kondisi masyarakatnya, keadaan masyarakatnya, maka itu bisa menjadi fitnah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi marah dan memarahi Sayyidina Mu'adz, berkata, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan. Kamu wahai Mu'adz ingin menjadi ahli fitnah. Jadi marah Nabi. Padahal itu kebaikan. Jadi suatu yang baik tapi tidak mengukur masyarakat di sekitarnya itu bisa jadi fitnah. Akhirnya orang kesel. Ketika orang kesel akhirnya benci kepada agama ini. Islam ini kok berat ya. Sholat aja lama banget. Padahal saya itu harus kerja. Padahal saya itu sedang sakit. Padahal saya itu sudah lansia, jadi banyak. Itu yang dimaksud dengan fitnah di sana. Jadi yang kemudian orang itu menjadi sebab benci kepada agama kita. Agama yang sebenarnya mudah menjadi sulit. Agama yang sebenarnya indah menjadi menyeramkan gitu ya. Itu yang dimaksud. Maka dakwah Nabi itu yassiru wala tu'asyiru, basyiru wala tunaffiru. Itu adalah kaidah dakwah Nabi. Yassiru, permudah, jangan kau persulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar baik, jangan takut-takuti. Itu dakwahnya Nabi. Baru kalau untuk diri sendiri Nabi itu ketat. Nabi itu memberatkan kalau untuk diri sendiri. Sampai di suatu riwayat kaki Nabi itu membengkak karena saking lamanya kalau sholat malam. Hatta tawarramat qadamahu, kata Sayyidah Aisyah, kata istri beliau. Nabi itu sampai bengkak kakinya. Kemudian ditegur oleh Siti Aisyah, tidakkah sudah dimaafkan dosa-dosamu baik yang akan datang maupun yang sudah lewat? Artinya kata Siti Aisyah, ngapain capek-capek Nabi? Wong sampean itu sudah dimaafkan dosa-dosanya. Nabi menjawab apa? Afala akuna abdan syakura? Tidakkah pantas kalau aku menjadi seorang hamba yang syakur, yang bersyukur? Kayak gitu. Jadi bentuk syukurnya Nabi ya bangun malam. Kayak gitu. Tapi kalau kita menjadi pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin di tengah keluarga, maka jangan terlalu memberatkan anak-anak kita. Ajari mereka yang ringan-ringan saja, kayak gitu. Yang ringan-ringan saja supaya mereka tidak membenci agama ini. Jadi kalau untuk orang lain Nabi akan ringan,
Tapi kalau untuk dirinya Nabi memberatkan. Bahkan Nabi itu kalau disuruh milih dua perkara, maka Nabi ikhtara aisarahuma di dalam hadis. Nabi akan milih yang paling mudah. Apa lanjutnya kata Nabi? Idza ammamtah. Jika engkau mengimami wahai an-nasah manusia, orang-orang faqra, maka cukup baca bi wasyamsi wa duhaha. Bacalah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, seperti itu. Wasabbihis marabbikal a'la, atau baca sabbihis al-a'la, atau baca wal laili idza yaghsha. Ini surat-surat sedang, tidak panjang juga tidak terlalu pendek. Wal laili idza yaghsha, dan yang ketiga wal laili idza yaghsha, sama ini muttafaqun alaih wal lafdhu lil muslimin. Nah, seperti itu. Jadi menurut Sayyidina Mu'adz sudah keren gitu ya, tapi ternyata salah tempat gitu, salah tempat. Jadi kebaikan itu bisa salah tempat gitu. Kebenaran itu bisa salah tempat. Sehingga kata Nabi di hadis itu, laisa kullu haqqin yuqal, tidak setiap yang benar itu harus diucapkan. Ketika salah tempat, ya salah tanggap. Ketika salah tanggap, ya akan bikin fitnah. Makanya kita dituntut untuk mengetahui siapa yang di hadapan kita. Anak SD kah, SMP, SMA, atau anak kuliahan. Nah, ini dengan background yang tidak sama itu, maka cara bicara, cara menyampaikan ide, cara menyampaikan sebuah ilmu itu juga harus berbeda dan tidak sama. Makanya setiap kelas itu kan punya kurikulum, punya buku bacaan, punya guru yang memang cocok di kelas tersebut. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi tukang fitnah, kata Nabi. Aturidu an takuna fattanan. Fattanan itu tukang fitnah. Tukang fitnah itu tukang mengada-ngada. Itu fitnah itu makna aslinya mengada-ngada. Mengada-ngada suatu yang tidak ada dibilang ada, itu fitnah, itu kan seperti itu. Baik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri, dipersilahkan. Baik, mungkin kita cukupkan ya, karena sudah tidak ada. Dan ini ada ucapan terima kasih balik buat Bu Sofia. Kita cukupkan pengajian kita, pembacaan kita kepada Kitab Bulughul Maram ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi kita motivasi untuk semakin baik, bisa menjadi saksi bahwa kita orang-orang yang mencintai hadis Nabi, dan apa yang sedikit ini bisa menjadi berkah untuk kita, suami, istri, anak-anak kita, rezeki kita, keluarga kita, dan rumah tangga kita. Ala hadhihi niyah bikulliyatin shalihah bijahil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu majida ya rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna nafsika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat, taghfir lana biha jami'al hajat wa biha min jami'is sayyi'at.
ترفعنا بها درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات فالهادي بعد المات وعلى المسلم بسم الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن صديقك والإسراف. اللهم ارزقنا حج بيت الحرام وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وعتبين بالمرأة. اللهم اجعلنا أولادنا وتنامك بنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإيا من أهل الشر والضيق. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.